Baik, kita mulai insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Wasallim tasliman katsira amma ba'd. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, kembali kita bisa hadir melalui Zoom meeting setelah kita libur selama bulan suci Ramadan. Insya Allah malam ini kita akan memulai kembali kajian rutin kita, yaitu kajian bahasa Arab Qurani dengan metode manhaji. Semoga apa yang akan kita pelajari mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya sampai akhir zaman. Dan semoga kita kelak di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan hadir pada malam hari ini. Saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya Karim. Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebajikan kita yang telah kita lakukan khususnya di bulan suci Ramadan, dan kita diberikan kesehatan dan panjang umur, dan semoga bisa ketemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Amin. Baik, kajian kita pada malam ini kita akan melanjutkan kembali materi terakhir kita sebelum Ramadan, yaitu pada tanggal 10 Februari kalau nggak salah, itu pertemuan terakhir kita, yaitu kita membahas pada saat itu ayat 25 daripada surat Yusuf, di mana ayat ini merupakan sebagai contoh yang di dalamnya ada fi'il maldi yang fa'ilnya adalah domir iya, yaitu pada kata qaddat. Kemudian kita juga telah membahas kalimat per kalimat atau kata per kata dari segi bahasa Arabnya, maknanya, asal-usul kalimat tersebut, baik di kamus dan juga di sorok. Nah, pada malam ini kita akan melanjutkan bagian sesi terakhir dari setiap pembahasan yang kita laksanakan pada setiap tahapan yang kita lakukan pada setiap kajian kita. Di mana perlu saya ulangi sedikit, bahwasanya tahapan kajian kita dimulai dari pembahasan bahasa Arabnya yang rujukannya adalah
metode manhaji, pembahasan dari bab 1 dan selanjutnya, kemudian eh, dilanjutkan kepada pembahasan contoh dari ayat, dilanjutkan kepada pendalaman ayat, yaitu pembahasan kosakata dari segi makna, asal-usul, kalimat tersebut dan juga sorobnya. Dan bagian terakhir adalah kita mengi'rab. Pada malam ini kita akan masuk kepada bagian terakhir untuk contoh surat Yusuf ayat 25, yaitu mengi'rab kalimat pada ayat atau tepatnya penggalan ayat 25 daripada surat Yusuf. Oleh karena itu sebelum kita mengi'rab, mari kita bacakan kembali ayat ini untuk menambah keberkahan kajian kita pada malam ini. Saya akan bacakan, nanti mohon diikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقدت قميصه من دبر فيا سيدها لدى الباب. Silakan. فقدت قميصه من دبر وألقيا سيدها لدى الباب لدى الباب. Baik. Itulah bacaan penggalan ayat 25 daripada surat Yusuf. Mari kita lanjutkan ke i'rabnya. Allahu Akbar. Untuk i'rab ini kita akan belajar sama-sama. Bapak Ibu silakan, nanti yang saya panggil bisa mengikuti arahan saya untuk membaca, dan nanti apabila saya berhentikan mohon berhenti. Mungkin bisa ada penjelasan atau dilanjutkan oleh teman-teman yang lainnya. Baik. Sudah siap semua Bapak Ibu sekalian yang hadir pada malam ini? Atau kalaupun tidak ikut aktif, Mustami tidak apa-apa ya. Bagi yang mau ikut aktif, silahkan mic-nya dibuka agar nanti bisa kedengaran ketika membaca i'rab ini. Seperti biasa nanti yang dipanggil silahkan baca i'rab ini sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nanti insya Allah saya betulkan yang salahnya. Baik, kita mulai dari Pak Fajar yang tadi hadir pertama. Silakan Pak Fajar kalau mau baca dari baris pertama. Waqaddat. That's alwa apa ya? Kasih harokat aja Pak. Salah nggak apa-apa, nanti saya betulkan. Wawu Al-wawu atau al-wawa atau al-wawi terserah, nanti saya betulkan. Alwau Al-wawu, filhal terus, filhal betul, waqad fiil madi terus, wal fa'il apa nih? Hurufnya agak iya ya. iya, oke lanjut. Aduh. Watta'u, Wat wal wat ta'u watta'u,
Oh, buat tahu. eh, eh, Ditaknis. Li, ini nun apa tak? ta. Tak ya. Dit tak in Ditaknisi. kita nisi wal Baik, jumlah. cukup. Cukup Oh dulu, ya. Pak. Hmm. Terima kasih, Pak Fajar. Walaupun sudah libur lama, tapi Alhamdulillah sudah bisa kembali baca. Saya baca ulang. Eh, Mohon diperhatikan. Waqaddat al-wawu lil hali. Perhatikan cara bacanya ya. Oh, Al-wawu lil hali. Waqadda fi'lu madin. Perhatikan cara bacanya. Fi'lu madin. madi Wal fa'ilu hiya. wal fa'ul iya. Watta'u litanisi. Ditak nisi. Iya. Itu cara bacanya ya. Saya ulangi. Al-wawu lil hali. Wa qadda fi'lu madin. Wal fa'ilu hiya. Wa ta'u litanisi. Baik, sekarang maknanya. Perhatikan maknanya. Al-wawu lil hali. Maksudnya adalah al-wawu itu adalah huruf wawu pada waqadda. Jadi pada kata waqadda ini huruf wawunya itu al-wawu lil hali. Huruf wawunya lil hali, fungsinya sebagai hal. Apa itu hal? Hal itu adalah posisi atau keadaan. Kemudian waqadda, kata qadda ini kan setelah wa ada qadda. Fi'lu madin. Qadda itu adalah fi'il madi. Wal fa'ilu, setiap fi'il itu ada fa'ilnya. Ya, perhatikan, saya ulangi. Wal fa'ilu hiya. Ya, wal fa'ilu hiya. Jadi pada kata qadda itu fa'ilnya hiya. Wata'u litanisi. Adapun huruf ta ini adalah menunjukkan taknis, mu'annas. Tak tak Dan ta ini adalah menunjukkan juga fa'ilnya yaitu hiya. Itu adalah maknanya. Adapun cara baca seperti sini al-wawu. Kenapa harokatnya dhamma? Maka saya ulangi lagi, saya ingatkan kembali. Ketika ada kalimat yang ada alif lamnya di sini perhatikan, al-wawu ada alif lam ya. Maka al-wawu ini adalah kalimat isim karena ada alif lam. Alif lam. Ketika ada kalimat isim dengan tanda alif lam, maka harokat terakhirnya itu adalah dhammah. Kalau berada di awal jumlah. Apa yang menunjukkan awal jumlah? Karena perhatikan di sini ada titik dua ya. Jadi ada titik dua. Setelah titik dua ini adalah menunjukkan awal jumlah atau awal kalimat sempurna. kalimat. Saya ulangi. Setiap ada kalimat isim dengan tanda apapun, kalau di sini tandanya alif lam, ya. Kalau tandanya alif lam dan berada di awal kalimat sempurna atau jumlah, maka harokat terakhirnya dhammah al-wawu. Sebagaimana dalam surat Al-Fatihah, alhamdu, ya kan? Alhamdu. Kata alhamdu, huruf dalnya itu dhammah karena itu alif lam tanda isimnya. Ya, kalimat isim dengan tanda alif lam, alhamdu.
Kemudian alhamdu berada di awal ayat atau awal kalimat. Seperti itu. Kemudian lil hali. Kenapa li? Lil hali. Karena di depannya ada huruf li. Li ini adalah huruf jer. Kalau ada huruf jer, maka huruf terakhirnya harokatnya harus kasroh. Apa? Lil Dia bikin kosong. hali. Bikin sore. Nggak boleh Apa? dibaca lil halu. Bikin dia. Atau dibaca lil hala. Nggak boleh. Waqadda fi'lu madin. Dibacanya fi'lu. Kenapa fi'lu? Ah, apa? Karena mudhof kepada madin. Dan itu. Iya. Ya. Madin Cukup ini goyang. adalah mudhof ilaih. Hah? Ira dia Mudhof katakan. ilaih karena Dah tidak kakak ada baca alif apa? lam, maka Hah? tanda mudhof Dah kakak. ilaihnya itu adalah tanwin kasroh. Kemudian wal fa'ilu. Nah, ini ada alif lamnya, maka pakai dhammah. Wal fa'ilu. Hiya. Fa'ilnya hiya. Watta'u, perhatikan, ini ada huruf ta. Lita'nisi. Kenapa lita'nisi? Karena ada lam huruf jet. Lita'nisi. Jadi nggak boleh dibaca lita'nisu atau lita'nisa. Jadi yang betul lita'nisi. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Gak ada Ustaz. Baik, kita lanjutkan. Silahkan, Bu Aida. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi batuk Ustaz. Cuma. Ya, lanjut. Wal jumlatu fi mahalli nasbin ala takdiru qad. Wow, Ustaz lagi batuk. Lanjut, Bu. Ai Hey, apa nih Ustaz? Ai wa qaddat. Kodats. Oke. Oke. Terima kasih, Udah Bu. Ustaz. Ya, cukup, Ya Bu. udah Ustaz. Maaf Ustaz lagi Dikit-dikit. batuk. Oh iya, nggak apa, Bu. Hmm, Sepakilah. Semoga cepat sembuh, Bu. Amin. Terima kasih, Bu Aida. Walaupun kurang sehat, tapi bisa hadir dan ikut belajar baca, walaupun sedikit-sedikit ya. Insyaallah Ini Ustaz. sengaja sedikit-sedikit biar saya jelaskan ya pelan-pelan. Iya Saya Ustaz. ulangi, cara bacanya wal jumlatu. Nah, ini kenapa tuh? Karena ada koma, kemudian maka ini termasuk kalimat baru, jumlah baru. Wal Benar. jumlatu ada juga wawu di sini adalah menunjukkan atau ya. Wal jumlatu fi mahalli. Nah, ini fi mahalli li karena ada huruf jerfi. Nasbin. Ya, kenapa nasbin? Karena mahali mudhof kepada nasbin. Nasbinnya mudhof ilaih. Halun ala takdiri. Ala takdiri. Karena ala huruf jar maka takdiri qad. Wa qaddat. Maksudnya apa? Wal jumlatu ini qaddat. Qaddat ini kan tadi fi'il madi dan fa'ilnya hiya. Nah, di dalam bahasa Arab kalau ada fi'il dan fa'il maka itu disebutnya jumlah. Ya. Kalau fi'il dengan fa'il maka jumlah fi'liyah namanya. Kalau isim dengan isim lagi maka itu nanti jumlah ismiyah. Iya. Gitu. Nah, di sini qaddat itu jumlah. Wal jumlatu fi mahali nasbin. Jadi qaddatsnya ini adalah posisinya fi mahal itu posisinya nasbin nasob. Apa Masya. itu nasob? Ya, nasob itu adalah istilah untuk i'rab
Jadi i'rab itu ada marfu itu rofa, istilah lainnya atau persamaannya atau istilah lainnya. Kemudian mansub istilah lainnya nasab. Kemudian majrur istilah lainnya jar ya. Kemudian majzum istilah lainnya jazm. Seperti itu. Itu adalah istilah-istilah dalam i'rab. Kenapa posisinya menasab? Karena hal, ya, hal, posisi, keadaan. Ala takdir ditakdirkan qad. Jadi di waqaddas ini ada qad lagi. Maka kalau dijelaskan, ditafsirkan atau diperpanjang ayat ini, itu bisa dibuat kalimat seperti ini. Waqad qaddat begitu. Waqad qaddat. Jadi kata waqaddas dalam ayat itu secara bahasa Arab bisa dibaca waqad qaddat. Ini secara bahasa Arab ya. Itu. Baik, sampai sini bisa dipahami? Insya Ya Allah. Ustaz. Baik. Lanjut. Sekarang Bu Tri, silakan Bu. Au ya Ustaz. Ya. Au al wawu atifah ya. Oke, Wal lanjut. jumlatu ma'tufah Oke. ala istiqbal. Apa itu istabqo ya? Istabaqo. Istabaqo ya. Baik, terima kasih Bu Tri. Dikit-dikit ya. Ya Saya Ustaz. baca lagi bacaannya. Au alwawu Hmm. atifatun. Tiga Atifatun. ya. Alwawu atifatun. Nah, kayak begini. Ini namanya mubtada khobar, Bu. Alwawu ini ada alif lam. Maka ini isim. Atifatun karena nakiroh makanya pakai domah tanwin. Atifatun. Jadi al-wawu ini mubtadanya, atifatunnya ini khobarnya. Gitu. Wal jumlatu, perhatikan, jumlah qadda itu ma'tufah ala istabaqo. Jadi asalnya ayatnya kan begini. Asal ayatnya begini. Kalau Bapak Ibu sekalian buka ayatnya, surat Yusuf ayat 25 ini, kalau di layar ini kan penggalan ayat ya, waqaddats. Ini sebelum waqaddats itu kan asalnya wastabaqal baba waqaddats begitu. Ya, jadi silakan Bapak Ibu dilihat di Quran aslinya itu kan sebelumnya ada kata wastabaqal baba waqaddats. Betul nggak? Ya Ustaz. Nah, seperti itu. Jadi maksudnya ini wa qaddat wawnya itu bisa dua macam ya, dua cara i'rab. Yang pertama hal. Ya, kalau hal maka qaddatnya itu adalah jumlah fi mahali nasbin. Seperti itu. Karena hal. Tapi kalau wawunya atifah, al-wawu atifah, huruf atop, maka jumlah qaddats itu ma'tufah. Dia ma'tuf kepada kalimat atau fiil istabaqo. Yaitu sebelum waqaddats ada kalimat ayatnya wastabaqal baba. Gitu. Jadi itu dua macam cara i'rabnya. Bisa dipahami sampai di sini? Ya Ustaz. Baik. Ada pertanyaan?
Baik, kita lanjutkan ya. Selanjutnya, eh, Bu Joharsa, silakan Bu. Ya, Komisohu. komisohu. Ya, Komiso maf'ulun bi. baik, lanjut. Wal wal ha'u mudhafun ilaih. Baik, lanjut. Ayu sakot komisohu tulan. Tuhan, baik, terima kasih Harfu Bu Joharsa. jarin. Cukup Bu, cukup. Oh, I see. Ya. Ya, cukup Bu. Komisohu, perhatikan cara bacanya. Komiso maf'ulun bihi. Nah, ini cara bacanya maf'ulun bihi. Wal ha'u, nih komisohu, ini ha'u wal ha'u. Jadi hu ini kalau mau di i'rab itu dikasih kalimatnya wal ha'u, huruf ha maksudnya. Mudhafun ilaihi gitu. Jadi komiso ini mudhaf, haknya ini mudhaf ilaih. Ei, di sini adalah yaitu atau maknanya syaqqat komisohu. Maksudnya komisohu adalah syaqqat komisohu tulan. Bajunya, gamisnya Nabi Yusuf itu sobek seperti itu, ya. Syaqqat qamisahu tulan. Oke. Sampai di sini bisa dipahami? Ada pertanyaan? Insya Allah. Baik, terima kasih kepada Bu Joasa dan yang sudah baca. Selanjutnya, Bu Julaiha, silahkan. Min. Jangan yang min, Ustaz. Bukannya Kenapa? yang min lebih gampang. Yang bawahnya aja nanti ya Ustaz. Min harfu jarin mabni ala sukuni. Dah Itu selesai. terlalu gampang. Oke. Ya udah. Kalau gitu min saya aja dah. Min harfu Harfu jarin jarin mabni ala sukun. mabniun ala sukuni. Ini gampang ya. Ini Bu Eha pingin yang susah ya. Enggak ada suara ya Pak Ustaz? Nggak ada Enggak, Bu. ada. Iya, kedengeran, Bu. Oh, enggak kedengeran. Ini sekarang ada suara enggak? Kedengeran dari Ada tadi. Bu. Oh iya. Oh, Baik, ada. nggak apa, nggak apa. Bu Juleha habis ini siap-siap ya. Hmm. Baik, saya jelaskan dulu. Min harfu jarin mabniun ala sukun. Jadi min adalah huruf jer, di mana setiap huruf itu biasanya mabni. Ala sukun karena huruf terakhirnya harokatnya sukun yaitu huruf nun. Oke. Baik, lanjut Bu Juleha. Duburin, silakan. Is- Ismun majruru bil bil lakasrot wal wal jer wal apa majruru hal hal iya, Oke, lanjut. ai min ha apa sih jihir Jihati ho apa sih jihatin al 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 apa khalfi alfa alfo al holfi ya udah al iya kan khalfi. Oke. udah Pak. Baik, ya terima kasih Bu Juleha. Duburin ismun majrurun bil kasroti. Ya, jadi kata dubur ini adalah isim majrur bil kasroh dengan harokat kasroh yaitu huruf rohnya kasroh duburin. Ya, karena sebelumnya ada huruf jermin. Kemudian dengan tanwin karena nggak ada lip elam. Wal jaru wal majrur maksudnya wal jaru huruf jer yaitu min
Wal majrur isim yang majrur, isim setelah huruf jar yaitu dubur, itu posisinya hal. Min jihatil khalfi. Jadi ditafsirkannya min duburin itu adalah min jihatil khalfi. Yaitu sobeknya bajunya Nabi Yusuf itu dari posisinya ada di belakang. Seperti itu. Baik, selanjutnya Pak Agus. Wa alfaya, silakan Pak Agus. Mustami atau ikut? Ya Ustaz, Silakan Pak Agus. Wa alfaya wa alfaya al wawu atifatu wa alfi fi'lu wa madin alfa wa alfa fi'lu madin mabni ala fathi al muqaddir li ta'dir wal wal apa tuh Ustaz? wa aliful Aliful wa aliful Pak Agus wa aliful isnaini isnaini fa'il. fa'ilun. Baik. Terima kasih Pak Agus. Saya ulangi bacanya. Wa alfaya al wawu, ini huruf wawunya, atifatun, huruf atop. Wa alfa, alfanya, ini kalau alifnya dipisah, maka alfa. Ya, ianya nggak muncul. Fi'lu madin. Jadi alfa ini fi'il madi mabni. Fi'il madi itu pasti mabni. Madi. Alal fathi. Ini mabninya kepada harokat Mabni. fathah. Tetapi al-muqaddari. Tetapi Asbab. harokatnya muqaddar. Kenapa? Lita'adzur. Kenapa lita'adzur? Karena huruf terakhirnya huruf illah. Alfa. Huruf terakhirnya huruf illah alif bengkok. Ya. Wa aliful isnain. Adapun alif yang terakhir huruf ini namanya aliful isnain. Apa huruf aliful isnain? Adalah alif huruf musanna, ya. Itu sebagai fa'il. Maksudnya apa? Fa'ilnya ada dua, ya. Fa'ilnya ada dua. Baik. Di sini muncul huruf iya-nya, huruf ilahnya muncul karena disambung dengan huruf alif, ya. Tapi kalau nggak disambung dengan huruf alif, maka alfa, gitu ya. Baik. Selanjutnya, Bu siapa nih? Bu Zulaiha. Bu Zulaiha, silakan. Mana? Sayyidaha, silakan Bu. Tadi sudah lagi. Ada jumlahnya Bukan, berapa sih, Pak? Bu Zulaikha. Iya. Kalau tadi kan kalau tadi kan Bu Eha, ini Bu Zulaiha. Iya. Iya, soalnya Silakan Bu. Itu sayyidah ya Ustaz. Iya, Sayyidah betul. Ya. Sayyidah, Syahid. sayyidun maf'ulun bihi awwalun. Wa huwa mudhafun wa ha dhamirun muttasilun mabniyun ala sukuni mudhafun ilaih. Wasayyidu az-zawju. Az-zawju. Baik, terima kasih. Sayyidaha, kata sayyid ini adalah maf'ulun bihi awal. Jadi maf'ulnya berarti ada dua, ya lebih dari satu. Sayyid ini maf'ul bih awal. Objeknya yang pertama. Wa huwa mudhafun ilaihi. Sayyidnya ini adalah mudhaf, ya. Wahanya adalah domirun muttasil. Jadi wahwa mudhaf. Sayyidnya adalah mudhaf. Waha, haknya adalah domirun muttasil. Domir yang disambung. Walaupun secara tulisan nggak disambung, tetapi karena memang huruf dal adalah huruf yang tidak bisa menyambung. Tidak bisa disambung. Nyambung. Tidak bisa menyambung, bukan disambung.
Kalau disambung bisa, tapi menyambung tidak bisa. Tapi dia adalah domir muttasil. Kemudian kalau domir itu adalah mabni ala sukun, harokatnya sukun karena yang dilihat adalah huruf terakhir, itu huruf alif. Mudhafun ilaihi, posisinya mudhaf. Wasayyid maknanya az-zawj, yaitu suami. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Bu Suaibah, silakan. Lada. Laza zarfun makan mabniun ala sukuni fi mahalli nasbin muta'alliqun bi alif ala innahu maf'ulun tani wa huwa mudhaf. Baik, terima kasih, Bu Suaibah. Lada dorfu makanin. Ya, dorfu makanin. Mabniun ala sukun. Ini dorob. Dorob itu Huruf makan. isim yang menunjukkan kalau nggak zaman adalah makan, waktu atau tempat. Nah, kalau makan adalah Makan. tempat. Dorpu Waktu tempat makanin dorob tuh ya, adalah waktu atau tempat. dorob yang menunjukkan tempat. Mabni ala sukun di sini mabni ala sukun karena huruf terakhirnya adalah huruf apa ini huruf ilah ya, huruf alif bengkok, ini harokatnya sukun. Fi mahalli nasbin, posisinya mansub. Nah, biasanya mudhof itu adalah dorob itu adalah mansub. Muta'alliqun di mana lada ini terkait atau terikat dengan alfa. Jadi lada ini kembali terkait dengan kata alfa sebelumnya. Ala annahu, ketikan ala annahu. Walaupun di sini ada huruf jar ala, jangan dibaca innahu atau innahi atau annahi ya. Karena annahu ini hunya domir ini mabni ya. Pasti dhammah. Ala annahu maf'ulun sanin. Ya, maf'ulun sanin. Ya. Jadi maf'ul yang kedua. Tadi maf'ul yang pertamanya sayyida, maf'ul yang keduanya adalah lada. Wa huwa mudhaf. Lada ini adalah mudhaf. Baik, terakhir Bu Yuniarti silahkan. Al-bab. Mana tuh? Albab, albab, yaf'ulu, maf'ulu, maf'ulu, Mudhaf. mudaf Mudhafun. ilaih, mudaf ilaih, Mudhaf ilaih. mudafun ilaih, Terus? ilaihi, Majrurun. Terus? majruru, wa alamati, wa alamati majrur, al, Jarrihi. Jarrihi. Wa alamatu jarrihi. wala Kasrin. jarbihi, Kasr. kasri, kasri, Kasrotin. Al-kasratu. Al-kasratu. Satu. Ai apa sih? Ai. Ai wajh Wajada. wajada alfi apa sih? Alfi Al-aziza. azizu inda Al-aziza. Agijah. al-aziza inda albab. Indal bab. Oke, terima kasih. Baik, saya ulangi. Al-baba. Indal Ya, bab. al-bab. Ladal Mudhaf al-bab. ilaih. Di sini berarti al-babi ya, ladal babi. Al-babi. Al-bab mudhafun ilaihi majrurun. Jadi al-bab ini mudhaf ilaih karena sebelumnya kata lada adalah mudhaf. Majrurun. Posisinya majrur. Kalau mudhaf ilaih itu majrur. Wa alamatu jarrihi, dan tanda jarnya adalah al-kasrah. Itu huruf kasrah di huruf bab terakhir, itu huruf ba, al-babi. Ini maksud maknanya. Jadi makna ayatnya adalah wajada al-aziza. Keduanya yaitu Nabi Yusuf dan Zulaikha ya.
pas di pintu itu bertemu dengan Al-Aziz, yaitu suaminya Zulaikha, indal bab eh, de- di di depan pintu, ya seperti itu. Iya. Baik, itulah i'rab untuk penggalan ayat daripada surat Yusuf, itu surat ayat 25. Alhamdulillah sudah kita i'rab, sudah kita baca semua, dan semuanya sudah kebagian baca ya. Ada yang belum baca? Alhamdulillah. Sudah semua ya. Hmm. Walaupun semuanya belum hadir ya, terutama nih yang biasa hadir Bu Aminah, Pak Saifuddin, Pak Saifuddin lagi di Surabaya. Mungkin susah koneknya. Baik. Sebelum ditutup, ada pertanyaan? Baik. Nggak ada, Kalau tidak Ustaz. ada pertanyaan, silakan Pak Fajar. Berarti bingung Enggak, ini pertanyaannya. Belum hurufnya agak ini, Ustaz. Yang hari ini, Kenapa? huruf yang ini agak rapet-rapet gitu, Ustaz. Sama Agak rapet-rapet. apa tanda tanda titiknya juga yang ya sama ta itu ke ini ke kelihatan satu. Baik. Di zoomin bisa dilebarin itu, Pak. Iya. Ini sudah saya perbesar, tapi memang begini ya. Iya. Oh, Baik. Iya. saya nggak bisa. Enggak sih. Oh, Ya, nggak apa. Nanti insya Allah oh, ke depannya saya perbaiki lagi biar lebih jelas ya insya Allah. Ada lagi pertanyaan? Cukup, Ustaz. Insya Allah pekan depan kita akan masuk kepada ayat baru, dan ini bagian ayat yang ketiga atau contoh terakhir untuk fi'il madhi dengan fa'il hiya, yaitu surat Yusuf ayat 26 ya, penggalan ayat surat Yusuf ayat 26 gitu. Jadi untuk malam ini kita sudah menyelesaikan pembahasan contoh fi'il madhi dengan fa'ilnya domir hiya, yaitu contoh kedua penggalan ayat surat Yusuf ayat 25. Dari mulai pembahasan asal usul kata, makna di kamus, kemudian juga tasrifnya, baik tasrif lugawi atau juga tasrif istilahi, sudah kita bahas semua. Dan insya Allah di pekan depan kita akan mulai dari awal untuk pembahasan contoh ketiga dari fi'il madhi dengan fa'il hiya pada ayat yang ketiga, itu penggalan surat Yusuf ayat 26. Masih. Kita akan bahas dari mulai contoh fiilnya, kemudian nanti kalimat per kalimat, termasuk jumlah kalimat suku kata pada ayat ini atau penggalan ayat ini, ayat 26 surat Yusuf, dan juga nanti tasrifnya, dan yang bagian terakhir nanti insya Allah di i'rabnya. Baik, terima kasih kepada semuanya yang telah hadir Baik. pada malam hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah SWT. Mari kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan, atau ada yang mau pantun sebelum tutup? Biasanya Bu Nggak Aminah ada, nggak Ustaz. hadir. Nggak ada, Ustaz. Nggak Nggak ada ada yang Bu bisa. Ami. Nggak ada yang pantun. Bu Aminah tumben nggak hadir ya. Baik, kalau gitu kita tutup ya malam ini dengan hamdalah, istighfar, dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.